zaman sosial media kayak sekarang ya bro and sis, emang harus hati-hati. Kalau zaman dulu misalnya lidah itu bisa jadi senjata, sekarang jari jemari juga bisa berbahaya. Apalagi kalau udah di bawah pengaruh minuman keras, pasti tindak kriminal bisa banget terjadi. Kayak seorang pria bernama Geraldi di kota Tomohon. Dia menjadi korban penebasan kepala oleh sahabatnya sendiri yang bernama Mantiri. Beruntung ada tim URC Totosik yang memburu pria ini. Berikut liputannya. Selamat pagi. Jadi kita menginformasi dari masyarakat bahwa ada kejadian penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Kelurahan Pangamulian. Jadi ini sudah menunjukkan pukul 5 pagi ke ganti pakaian. Dan kita minta izin kepada keluarga untuk melakukan tugas yang mulia ini. Untuk sendiri untuk menuju ke TKP. Nah, setelah saya siapkan, langsung pulang diri. Siap, gerak. Oleh kanan, gerak. Tim URC Totosik Polres Tomohon menerima laporan adanya kejadian penganiayaan dari keluarga korban. Warga Kelurahan Pangolombian, Kecamatan Tomohon Selatan, dianiaya oleh temannya sendiri gara-gara cekcok lewat pesan WhatsApp yang berlanjut dengan perkelahian 1 lawan 1. Geraldi ditumbang karena ditebas tersangka Nasrani Mantiri, 23 tahun, warga Kelurahan Pangolombian, Kecamatan Tomohon Selatan yang dalam pengaruh minuman keras dan amarah. Tim lalu mendatangi TKP untuk mencari saksi mata atas peristiwa berdarah tersebut. Tanganku semalam itu Nah, tak ojo di bawah kumunda ika. Bunda Ika. Da injam. Jangan coba lari, bawa maju lah. Mau boleh ini satu ini dia. Mana ini kayak. Ini ojo. Ini kan. Bawa juga mana? Hah? Daun sisa. Entah bilang. Marsun kali ada orang yang tanya tahu itu tidak balas. Nggak mau cari telepon apa kek, nggak ada yang tanggung jawab. Karena dari awal punya Bamiras komunitas rumah, terus sampai jadi perkalian itu. Pembakalan jadi gara-gara awalnya miras pengen rumah. Berarti kan mengizinkan orang itu datang minum pengen rumah. Karena kan tuan rumah, mana berhak mengusir. Mana berhak mau terima orang pada rumah situ. Kita di atas perempuan. Jadi logika itu, tak mungkin itu orang luar rumah sebuah rumah tanpa izin. Kalau ada izin dari tuan rumah, mana itu tuan rumah? Belum mendapatkan informasi tambahan keberadaan tersangka, tim Totosik memutuskan melakukan pencarian pada siang hari ke tempat-tempat yang diduga tersangka bersembunyi. Setelah mengumpulkan petunjuk, tim mendatangi rumah korban untuk meminta foto tersangka yang merupakan teman dari korban. Iya, masuk 1 minggu lebih kan dia. Setelah mengantongi wajah pelaku, tim langsung memburu tersangka di rumah kerabatnya. Dari informasi yang didapatkan tim, tersangka Nasrani Mantiri sedang kembali ke rumahnya untuk ganti pakaian dan makan, lalu akan keluar lagi. Tak menunggu waktu lama, tim langsung menuju ke rumah kerabat dari tersangka Nasrani. Di dalam dia. Tunggu.
Dan benar saja, tersangka baru tiba di rumahnya untuk ganti pakaian dan makan. Sangat kaget lantaran sudah didatangi oleh tim Totosik. Tersangka tak berkutik. Polisi langsung melakukan interogasi awal kejadian penganiayaan terhadap korban yang terjadi akhir tahun 2021. Klarifikasi Pak Ibu ke anak. Siapa nasanya itu? Acak. Boleh tak Ibu suka ada latar belakang apa sampai mengalahin. Mungkin tiba-tiba langsung mengalahin begitu, buku potong atau buku tikar tuh. Pasti ada awalnya ada ketersinggungan atau awalnya ada masalah-masalah yang lain-lain begitu. Orang polisi mau cari tahu jadi masalah itu. Dia cerita-cerita kita ke orang-orang. Bukan kita dia yang cerita. Penangkapan baru bisa dilakukan lantaran tersangka licin dan sering berpindah-pindah persembunyiannya. Tersangka mengakui menebas kepala korban lantaran sudah dikuasai minuman keras dan amarah. Terpicu kata-kata korban yang cekcok di pesan WhatsApp. Usai diinterogasi, tersangka langsung diamankan dan digiring ke lokasi menyembunyikan barang senjata tajam berupa parang yang dipakai tersangka untuk menebas bagian kepala korban sebanyak 3 kali. Bu, terang mau pilih tempat. Ini dalam rangka penyelesaian ini. Iya betul Om. Iya kan tuh. Saat ini tim mencari barang bukti yang digunakan untuk pada waktu kejadian pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Ternyata parang yang digunakan untuk memotong bagian batok kepala korban disimpan di rumah tersangka. Setelah memastikan semua aman, tim Totosik langsung bergerak menuju Polres Tomohon, membawa tersangka dan barang bukti parang. Tidak berapa lama tersangka tiba di Polres Tomohon beserta barang buktinya dan langsung diserahkan ke penyidik. Atas perbuatannya, Nasrani Mantiri yang sudah kesekian kali berurusan dengan berbagai kasus kriminal, kali ini harus kembali menerima konsekuensi hukum.